Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hadad Ferry, mahasiswa semester 8 PGSD FKIP UHAMKA. Dalam video ini saya akan menjelaskan fungsi dan bagaimana menjalankan sebuah aplikasi e-modul yang saya buat. Berkenaan dengan video ini, aplikasi e-modul berbasis Nearpod merupakan hasil produk penelitian saya yang berjudul pengembangan e-modul berbasis Nearpod pada materi IPA, energi dan perubahannya kelas 4 sekolah dasar. Nah, pada tampilan awal aplikasi ini merupakan tampilan ketika dibuka di layar handphone masing-masing siswa nantinya. Nah, ketika siswa mengklik mulai pada aplikasi ini, maka dia akan melanjutkan ke menu berikutnya. Nah, di menu berikutnya di sini terdapat menu-menu atau fitur-fitur yang dapat dijalankan oleh siswa. Yang pertama, petunjuk, daftar isi, indikator, capaian pembelajaran, peta konsep, kemudian quiz game, materi, simulasi, evaluasi, dan daftar pustaka. Nah, pada fitur yang pertama, di sini ada petunjuk. Oke, baik, kita akan klik petunjuk. Nah, di sini ada petunjuk untuk menjalankan sebuah aplikasi e-modul ini. Ada 6 petunjuk. Nanti siswa sebelum menjalankan e-modul ini, dia akan membaca terlebih dahulu petunjuk penggunaan aplikasi ini. Kemudian untuk kembali ke menu sebelumnya, siswa tinggal mengklik icon atau gambar atau tombol home ya, ini tombol rumah. Langsung diklik aja. Nah, di sini sudah kembali ke menu yang sebelumnya. Kemudian di sini ada daftar isi. Kita klik daftar isi. Nah, daftar isi ini sebetulnya sama sih yang ada pada fitur menu. Ada petunjuk, daftar isi, indikator, capaian pembelajaran, peta konsep, quiz game, materi, simulasi, evaluasi, dan daftar pustaka. Kemudian kita akan kembali ke menu sebelumnya yang tadi dengan mengklik icon bertanda rumah. Nah, di sini kita klik. Oke. Nah, pada fitur selanjutnya di sini ada indikator. Ketika kita mengklik indikator, di sini ada beberapa indikator e-modul ya, sesuai dengan tema yang diambil, yaitu energi dan perubahannya pada kelas 4 sekolah dasar. Baik, kita kembali lagi ke icon atau menu yang sebelumnya. Nah, pada fitur selanjutnya ada capaian pembelajaran. Nah, di sini ada capaian pembelajaran siswa dalam belajar mandiri ya, secara mandiri dan dengan menggunakan aplikasi e-modul ini. Di sini ada capaian pembelajarannya. Ada 2 capaian pembelajaran. Kemudian kita run atau kembali ke menu sebelumnya. Nah, pada fitur yang selanjutnya di sini ada peta konsep. Sama, cara kerjanya sama dengan cara mengklik icon peta konsep. Nah, di sini ada peta konsep terkait materi, energi, dan perubahannya. Ada pengertian energi, pengertian perubahan energi, bentuk-bentuk energi, dan contoh perubahan energi. Oke, kita kembali ke menu sebelumnya. Nah, di sini ada quiz game yang nantinya akan dijalankan oleh siswa sebelum memasuki materi. Nah, kita langsung klik aja ke quiz game.
Nah, di sini ada petunjuknya. Silakan klik tulisan soal quiz game di bawah ini untuk dapat mengaksesnya. Nah, jadi siswa tinggal mengklik yang berwarna merah ini untuk dapat mengakses quiz game tersebut. Oke, kita akan coba dengan cara mengklik soal quiz game yang bertuliskan berwarna merah. Oke. Untuk mengakses quiz game ini, siswa memerlukan internet yang cukup bagus ya. Kalau tidak, maka akan terjadi error. Nah, oke. Sini kita sudah memasuki ke quiz game ya. Ini yang berbasis Nearpod. Jadi siswa tinggal menuliskan namanya, semisalkan nama siswa Ferry. Kemudian nama lain dari siswa tersebut, misalkan kita tulis Ali ya. Kemudian siswa langsung mengklik join listen ya. Oke. Nah, ini merupakan tampilan loading awal dari quiz game dalam aplikasi e-modul energi dan perubahannya. Nah, pada quiz game ini siswa diwajibkan ya untuk memberikan komentar terkait energi dan perubahannya. Semisalkan di sini ada uji coba dari siswa, dia memberikan komentarnya, perubahan energi itu yaitu perubahan energi kimia menjadi gerak ya. Kemudian ada lagi siswa yang menjawab, energi panas menjadi energi cahaya. Oke, setelah memberikan komentar, maka siswa akan masuk ke quiz game daripada aplikasi e-modul ini. Oke, baik. Jadi dalam quiz game ini nanti siswa akan diberikan pilihan untuk memilih karakter yang disukainya. Oke, ini contoh saja. Kita nanti siswa langsung mengklik start ya, untuk menjalankan quiz game ini. Oke, di sini akan oke, baik. Siswa akan diberikan waktu 30 detik untuk menjawab soal yang ada di quiz game ini. Misalkan contoh pertanyaan pertama, sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari matahari. Oke. Nice job. Jawabannya benar, maka siswa tersebut dalam quiz game ini akan naik ke tahap berikutnya. Kemudian pada question 2, energi listrik yang dihasilkan oleh baterai berasal dari ini misalkan siswa menjawab salah, misalkan ya, radiasi. Oh, di sini ada correction ya. Soalnya salah. Nah. Kemudian soal ketiga, aliran air dan angin merupakan sumber energi gerak. Nice job. Oke. Pertanyaan atau quiz game ini terdapat 10 pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh siswa. Oke, kita langsung next aja.
Oke, ini telah selesai. Jika telah selesai menjawab pertanyaan di dalam quiz game, maka siswa akan kembali ke aplikasi e-modul sebelumnya. Oke, baik, kita sudah memasuki ke dalam e-modul energi dan perubahannya. Kita klik tombol icon atau home ya, tombol home atau tombol rumah untuk kembali ke menu sebelumnya. Oke, setelah menjalankan atau melakukan quiz game, siswa akan melanjutkan ke fitur selanjutnya. Baik, untuk fitur selanjutnya di sini ada materi. Untuk menjalankannya sama dengan cara mengklik fitur atau icon materi. Nah, di sini ada materi terkait pengertian energi dan perubahan energi. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Sedangkan perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, di sini ada tambahan tombol atau icon di sini. Di sini ada tanda panah untuk melanjutkan ke slide berikutnya. Jadi siswa tinggal mengklik tanda panah ini ke kanan ya, tanda panah kanan. Oke, di sini ada materi hukum kekekalan energi. Nah, di sini ada tombol baru lagi, yaitu tombol untuk kembali ke materi yang sebelumnya, yaitu tombol panah ke kiri. Nah, oke, kita next saja. Nah, di sini ada bentuk-bentuk energi, kemudian sini juga ada contoh-contoh perubahan energi, baik itu energi matahari, energi listrik, kemudian perubahan energi air, perubahan energi angin, kemudian contoh perubahan energi panas, contoh perubahan energi cahaya, kemudian contoh perubahan energi kimia, kemudian contoh perubahan energi gerak. Kemudian yang terakhir ada contoh perubahan energi otot. Baik, kita langsung aja ke menu sebelumnya atau ke fitur yang sebelumnya dengan cara mengklik tombol icon rumah. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita sudah kembali ke menu sebelumnya. Baik, kita akan melanjutkan ke fitur yang selanjutnya atau menu yang selanjutnya. Oke, untuk fitur selanjutnya atau menu selanjutnya, di sini ada menu simulasi. Oke, baik, untuk fitur selanjutnya atau menu selanjutnya di sini ada menu simulasi. Cara kerjanya sama, siswa tinggal mengklik menu simulasi ini. Oke, kita klik. Nah, di sini ada petunjuk untuk mengakses simulasi ini. Pelajari video simulasi berikut ini sebelum melakukan simulasi. Silahkan klik tulisan video animasi energi dan perubahannya di bawah ini. Jadi sebelum mengakses simulasi, siswa diwajibkan untuk mempelajari video simulasi sebelum melakukan simulasi ya. Dengan cara mengklik video animasi energi dan perubahannya di bawah ini yang berwarna merah. Oke, kita klik ya. Oke, baik, kita sudah memasuki ke video simulasi. Siswa tinggal mengklik atau memainkan video ini dengan cara mengklik play pada layar handphone masing-masing siswa. Nah, di sini ada video penjelasan terkait simulasi bentuk dan perubahan energi.
Baik, di sini ada video terkait penjelasan simulasi bentuk dan perubahan energi. Oke, kita next saja ya. Oke, baik, setelah siswa melihat dan mempelajari video simulasi yang ada di platform YouTube, siswa akan kembali ke modul energi dan perubahannya. Oke, baik. Setelah siswa mempelajari video simulasi, siswa akan melanjutkan ke slide berikutnya. Di sini terdapat dua simulasi yang dapat diakses. Yang pertama, pendahuluan dan sistem. Nah, pada slide selanjutnya, siswa akan mempraktekkan atau mengsimulasikan secara mandiri dengan menggunakan modul energi dan perubahannya ini dengan cara mengklik tulisan Path Simulation di bawah ini untuk dapat mengakses simulasi tersebut. Ini yang berwarna merah ya, tulisan Path Simulation. Kita langsung klik aja. Oke, baik. Kita sudah memasuki ke simulasi dalam aplikasi modul energi dan perubahannya. Di sini tampilan awal daripada simulasi yang terdapat di Nearpod. Jadi siswa akan diwajibkan untuk memberikan atau menuliskan namanya. Di sini semisalkan namanya Miranda. Kemudian nama panggilannya Mira. Langsung siswa tersebut mengklik Join Listen. Baik, ini merupakan tampilan yang selanjutnya pada tahap simulasi. Pada bagian ini, siswa akan mempraktekkan atau mengsimulasikan secara mandiri di rumahnya masing-masing dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di simulasi ini. Semisalkan di sini ada seorang anak ya yang menggunakan sepeda, kita naikkan energinya, kemudian kita checklist simbol energi ya. Nah, dari energi gerak dengan menggunakan perantara generator akan menghasilkan energi uap. Nah, pada simulasi ini siswa bebas ya menggunakan simulasi ini. Apakah dengan menggunakan sepeda sebagai sumber energi, kemudian atau menggunakan keran ya, keran air, atau bisa juga menggunakan matahari sebagai sumber daripada energi. Ini contoh ya, ini sumber energi kita menggunakan matahari, kemudian perantaranya di sini ada panel surya, kemudian akan menghasilkan listrik. Nah, oke. Pada simulasi ini, siswa dibebaskan menggunakan fitur-fitur yang ada di simulasi ini. Ini sebagai contoh saja, nanti siswa bebas berkreasi atau mempraktekkan simulasi ini di rumah masing-masing. Oke, kita next aja ya ke modul energi perubahan. Nah, oke baik.
setelah siswa mempelajari atau mempraktekkan simulasi tersebut di rumahnya masing-masing, siswa akan kembali ke menu sebelumnya atau menu utama. Nah, pada fitur yang selanjutnya atau menu yang selanjutnya, siswa dapat mengakses menu evaluasi. Di menu evaluasi ini terdapat soal-soal evaluasi terkait energi dan perubahannya. Nah, di sini ada petunjuk sebelum mengakses evaluasi atau soal evaluasi tersebut. Untuk menjawab soal evaluasi energi dan perubahannya, silakan klik tulisan soal evaluasi energi dan perubahannya di bawah ini yang berwarna merah. Kita klik ya. Oke, baik. Kita sudah memasuki soal evaluasi. Nah, pada tampilan evaluasi di sini seperti biasa, siswa diwajibkan menuliskan nama lengkap ataupun nama panggilannya. Semisalkan di sini nama siswa Miranda, kemudian nama panggilannya Mira. Kemudian siswa langsung mengklik join lesson. Oke, baik. Kita sudah memasuki pada slide yang selanjutnya. Untuk menjawab soal evaluasi, di sini terdapat pertanyaan. Apakah sudah siap menjawab soal evaluasi? Jadi siswa diwajibkan untuk menjawab ya soal atau pertanyaan sebelum menjawab soal evaluasi. Semisalkan saya sudah siap jawabannya. Saya sudah siap. Oke. Kita pause. Nah, ini sudah masuk komentarnya. Apakah sudah siap menjawab soal evaluasi? Siswa menjawab, saya sudah siap. Atau bisa menjawab dengan jawaban versi masing-masing siswa nantinya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, pada tahap selanjutnya atau slide selanjutnya, di sini siswa akan menjawab soal evaluasi. Soal evaluasi tersebut terdapat 10 pertanyaan yang nantinya akan dijawab masing-masing siswa. Semisalkan contoh, di sini ada pertanyaan pertama, kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan disebut. Terdapat 4 pilihan. A. Gerak, B. Otot, C. Energi, D. Usaha. Semisalkan siswa menjawab energi. Jawabannya benar. Oke, kita next ya. Baik, pada pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua, panel surya dapat mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi A. Listrik, B. Kimia, C. Gerak, dan D. Bunyi. Kita isi sembarang aja ya. Semisalkan kimia, kemudian next. Kita isi semisalkan lampu. Kemudian PLTA, kita isi next. Kemudian panas dan listrik, next. Ini semisalkan ya jawabannya, kita random aja. Karena ini hanya simulasi saja dan contoh dari penggunaan media atau produk penelitian yang saya buat. Oke, kita next. 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 Kemudian yang terakhir, contoh perubahan energi otot menjadi energi gerak.
Metode menendang bola. Oke, kita submit ya. Baik, jadi untuk hasil jawaban siswa setelah menjawab soal evaluasi energi dan perubahannya ini tidak akan bisa diketahui oleh siswa. Akan tetapi secara otomatis akan masuk ke akun guru pada aplikasi Nerpod ini. Nah, setelah menjawab soal evaluasi ini, siswa akan kembali ke e-modul energi perubahannya. Oke, baik. Setelah menjawab soal evaluasi ini, siswa akan kembali ke menu sebelumnya pada e-modul energi dan perubahannya. Oke, baik, kita langsung klik aja tombol home atau icon rumah. Oke, baik. Setelah menjawab soal-soal evaluasi pada e-modul energi dan perubahannya, siswa juga bisa melihat daftar pustaka. Oke, baik. Ini daftar pustaka. Kemudian kita kembali lagi. Nah, baik, cukup sekian dari penjelasan dalam penggunaan aplikasi e-modul energi dan perubahannya. Jadi untuk menutup aplikasi ini, siswa tinggal mengklik tombol atau icon X yang ada di pojok atas kanan ya. Kita langsung klik aja untuk meng-close-nya. Oke, baik.